Namaku Fikri. Aku tinggal di Ciparai, Kabupaten Bandung. Aku ingin menceritakan pengalamanku saat aku mendaki gunung di tahun 2017 yang lalu. Saat itu aku mendapat informasi dari jejaring sosial akan ada open trip ke salah satu gunung yang cukup menarik bagiku. Aku pun mengajak satu temanku, sebut saja si Kolep, untuk pergi ke Garut menuju ke gunung itu, karena meeting pointnya di sana. Sesampainya di sana, aku dan temanku disambut dengan baik oleh Kang Raka, pembuat acara tersebut. Dan peserta yang ikut open trip itu cukup banyak. Ya, kurang lebih sebanyak 20 orang. Keesokan harinya pun aku berangkat. Aku berangkat dari Majalengka menggunakan travel pada malam hari. Sampai di sana sekitar jam 4 pagi. Aku beristirahat sejenak di base camp. Singkat cerita, setelah berkumpul semua, kami pun mulai mendaki. Open trip dimulai jam 8 pagi. Suasana menyenangkan saat itu. Berkenalan dengan orang-orang baru. Dan, wah, ini pengalaman yang menarik untukku. Sampai dalam perjalanan menuju ke pos 2, aku, Kolep temanku dan Raka mendengar suara gamelan. Kami bertiga mendengar itu karena sesaat kami saling melihat dan saling mengangguk ketika kami mendengar suara itu. Bunyinya sangat merdu. Anehnya, saat itu ketika melihat yang lain, sepertinya yang lain tidak mendengar. Hanya kami bertiga saja. Saat itu kami bertiga saling bertatap dan memberikan kode. Dengar kan? Kami mengangguk. Lanjut Kang Raka bilang, "Dah, fokus aja. Pura-pura gak dengar aja." Kami mengiyakan. Pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar suara gamelan di dalam hutan. Aneh. Kami lanjut berjalan hingga sampailah kami di pos 4 dan mulai menggelar tenda. Karena sangat lelah, aku pun istirahat. Kubilang pada Kolep, "Aku mau tidur duluan lah, ngantuk. Sebelum nanti ke puncak, biar agak istirahat ada tenaga." Begitu kataku. Waktu berlalu. Singkat cerita, hari pun semakin malam. Aku tertidur sampai Kolep temanku membangunkanku. Katanya kita bersiap untuk summit ke puncak jam 2 pagi. Oke. Aku bergegas membawa segala persiapan sampai
berjalan beriringan, aku baru sadar bahwa temanku Kolep tidak ada di rombongan. Perasaan tadi bareng ngebangunin kok. Kemana dia? Aku agak panik mulai mencarinya. Hingga salah satu rombongan bilang jangan terlalu panik. Mungkin dia sudah duluan sama rombongan yang lain. Aku hanya mengangguk. Tapi entah kenapa ada perasaan yang berbeda saat itu. Karena cukup panik, aku mempercepat perjalananku ke puncak. Dan ketika sampai di puncak, aku lega. Karena benar, temanku sudah sampai duluan. Singkat cerita, aku pun berfoto, melihat pemandangan. Awan tebal membentuk layaknya gelombang air laut, itu sungguh indah. Mungkin bisa dibilang hal terindah yang pernah aku lihat saat itu. Setelah selesai, kami pun memutuskan untuk turun. Ketika turun, di sana terlihat ada sebuah goa. Ada satu kejadian yang cukup membuatku kaget ketika temanku terpleset dan hampir saja jatuh ke jurang. Untung saja ada tasnya yang tersangkut dan akhirnya menyelamatkannya. Kalau tidak bisa berbahaya. Namun kaki temanku Kolep agak terkilir sehingga dia tidak bisa mengangkut tasnya yang berat itu. Aku memutuskan untuk membantunya. Aku menggendong 2 tas dan berjalan di depanku Kolep yang tertatih-tatih. Sampai tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki Dia terlihat tidak membawa apa-apa, tidak membawa tas, tidak membawa barang bawaan lainnya. Dan melihatku membawa 2 tas, dia tiba-tiba menyapaku dan menawariku bantuan membawakan salah satu tas. "Sini mas, saya bantu," begitu ucapnya. Aku pun memberikan salah satu tas, berterima kasih padanya, dan singkat cerita kami pun turun bersama-sama. Selama perjalanan turun, karena jalur yang kami lewati cukup curam, kami tidak terlalu banyak mengobrol. Lelaki itu pun yang membantuku tidak terlalu banyak bicara juga. Singkat cerita, sampailah kami di base camp. Sekedar ucapan berterima kasih, ku bilang pada lelaki itu, "Jangan dulu kemana-mana ya mas, kita makan dulu bareng-bareng." Dia pun mengangguk. Tapi dia izin dulu mau ke toilet katanya. Kebetulan di base camp itu hanya ada satu toilet. Dia lalu masuk ke dalam. Kurang lebih setengah jam lamanya, kok orang itu gak keluar-keluar ya? Lama banget di toiletnya. Aku pun menyusul ke arah toilet.
Mas, udah Mas? Kalau belum, saya tunggu di tempat makan aja ya Mas. Mas? Tidak ada jawaban apa-apa. Aku mengetuk pintunya lagi dan tak sengaja pintunya terdorong. Ternyata tidak terkunci. Dan ketika pintu terbuka, astaga, di dalam toilet itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Bulu kuduku berdiri merinding seketika. Aku mundur perlahan menjauh dari toilet itu dan langsung kuceritakan pada Kolep yang sedang menunggu. Melihat kejadian itu, kami hampir tidak percaya. Namun ini nyata. Dia membawakan tas, turun bersama kami, dan tiba-tiba saja menghilang. Aneh. Kolep berkata padaku hal positif saat itu. Ya, mungkin itu salah satu sosok baik yang membantuku saat kelelahan. Sudahlah, tak mau ambil pusing, aku mengajak rombongan yang lain untuk cepat meninggalkan base camp. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, kami berpamitan dan kembali pulang. Saat itu, kembali kami menyewa travel. Perjalanan malam membuat kami mengantuk selama perjalanan. Sampai aku pun terbangun dan ketika melihat keluar, ini sudah cukup dekat dengan rumah kami. Kami pun memutuskan untuk turun di sana. Ketika itu jam 2 pagi. Dari sana, kami pun berniat untuk naik angkot menuju ke daerah Majalaya. Sambil menunggu angkot, untuk mempercepat jarak, kami pun berjalan. Jalanan malam itu sepi sekali. Sesekali kulihat kiri kanan, belum ada angkot yang lewat. Ya, karena mungkin sudah jam 2 pagi juga. Tapi sih biasanya ada. Sampai ketika kami berjalan, keanehan mulai terjadi. Ini jalanan kok nampak asing ya. Tiba-tiba kami berada di jalan yang kiri kanannya hutan bambu. Kulihat juga ada beberapa makam yang berjajar di pinggir jalan. Terlihat pun hanya ada 1-2 rumah di sana. Aku bertanya pada temanku, ini di mana ya? Temanku pun tidak tahu. Kami seakan-akan baru pertama kali melihat tempat seperti ini. Ini di mana? Tidak ada kendaraan yang lewat.
lewat bahkan saat itu. Sampai di salah satu rumah, aku melihat ada seseorang yang sepertinya bersiap-siap pergi ke pasar. Seorang ibu-ibu, dan langsung buru-buru aku mendekatinya dan bertanya, "Punten Bu, kalau boleh tahu ini daerah apa ya? Sama kalau kita mau ke Majalaya lewat mana ya?" Lanjut ibu itu bilang, "Wah, masih jauh, Sep. Kalau mau ke Majalaya mah, soalnya ini jalan menuju Garut." Hah? Jalan ini menuju Garut ke arah gunung yang sebelumnya aku daki. Kenapa jadi balik lagi ke sini? Padahal tadi perjalanan sudah sangat jauh, bahkan sudah hampir dekat dengan rumah aku. Kenapa balik lagi ke sini? Aku terus bertanya-tanya dalam hati dan kami saling bertatap. Aneh. Dan ketika kami sadar, ketika melihat jam, loh, ternyata sudah jam 4 pagi. Dari kami turun jam 2 pagi dan berjalan, memang kami tidak melihat waktu. Kok ngaco kali ini jam. Aku sempat bertanya pada ibu itu jam berapa dan dia jawab jam 4 pagi. Padahal kami serasa baru berjalan beberapa menit saja, tapi kenapa bisa melewati 2 jam? Kami pun akhirnya putar balik arah sesuai arahan ibu itu. Entahlah, kami coba berjalan, semoga menemukan kendaraan umum dan akhirnya mengantarkan kami pulang. Sampai di salah satu jalan, kami bertemu lagi dengan seseorang yang sedang menyapu. Dia berada di halaman depan rumahnya, tepat di pinggir jalan, sedang menyapu. Iya, dia sedang menyapu jalan seorang perempuan menggunakan celana jeans, memakai baju merah. Sapu lidi yang digesek-gesekkan di jalan menggema di jalanan yang kosong itu. Namun setelah melihat lebih dekat lagi, agak aneh perawakannya. Perempuan itu menyapu, namun badannya terlihat sangat bungkuk. Iya, bungkuk yang tidak wajar. Kami pun lewat dan berkata, "Punten Bu." Tapi perempuan itu tidak menjawab apa-apa, masih menyapu dalam keadaan bungkuk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Ketika sudah melewati perempuan itu, aku coba tengok lagi ke belakang. Ketika aku tengok ke arah belakang, sosok perempuan bungkuk yang sedang menyapu itu
tiba-tiba melihat ke arah kami, memperhatikan kami berjalan pergi, dan ketika kami lihat lebih seksama, wanita itu tidak mempunyai wajah, mukanya rata. Kontan kami langsung berlari pergi. Berlari sekuat tenaga, menjauh dari sosok itu. Sampai akhirnya kami pun menemukan kendaraan umum dan mulai berangkat menuju rumahku. Di perjalanan, temanku bercerita bahwa saat samit ke puncak, dia itu tersesat dan terpisah dari rombongan. Makanya saat itu aku tidak melihat temanku itu bersamaku. Padahal kita berjalan bersama-sama. Dan saat dia tersesat, dia melihat ada satu burung jalak hitam. Ada satu mitos di sana. Konon jalak hitam sering menunjukkan jalan pendaki yang sedang tersesat. Temanku mengikuti jalak itu hingga sampailah ke puncak dan bertemu kembali denganku. Kami pun sampai di rumah masing-masing, beristirahat dan coba untuk melupakan kejadian semalam yang dialami. Dan ketika aku menghubungi kolab temanku itu, ternyata dia sakit, demam, dan tak lama kemudian aku pun mengalami hal yang sama. Sebuah hal yang mungkin sering terjadi setelah kita mengalami gangguan gaib atau bahkan masuk ke dimensi yang lain.